Mienona Asianko. Iya. What's up guys, kembali lagi di YouTube channel aku Sariful Ode. Mantap bro. Hajime rumah ini jiko shokai yonegaishimasu. Hai, Muhammad Syarul Nizam と申します。マレーシア人です。趣味は海外旅行とサッカーすることです。よろしくお願いします。Jadi Nizam itu sekarang di Fuku University juga, dari sekarang tingkat ke berapa? Iya, aku tingkat ke-4 tahun akhir. Tahun akhir ya? Jadi aku lebih tua guys. Ya karena aku sekarang udah mau masuk tahun ke-5 sebenarnya kalau di kampus. Aku mau masuk tahun ke-4 lah. Tapi belum tentu tua, tingkatan belum tentu tua kan. Iya. Tapi umur aku lebih tua dari kamu sih. Kelahiran? Kelahiran 97. Alhamdulillah, aku masih 98 guys. Oke guys, jadi di video kali ini kami mau bahas tentang perbedaan tentang aku Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Jadi Malaysia dengan Indonesia itu ya cukup dekat lah. Iya, serumpunnya. Kita lah serumpun lah. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas beberapa perbedaan Indonesia Malaysia. Jadi pertama bahasa, terus budaya, dan terakhir mungkin tentang pendidikan Indonesia dan Malaysia. Oke, kita melangkah ya ke pertama. Oke guys, jadi yang pertama itu di sini aku mau buat perbedaan bahasa antara Indonesia dan Malaysia. Jadi ada beberapa kata Indonesia dan Malaysia itu ternyata beda maksud dan beda arti. Iya. Jadi yang pertama itu yang membuat aku bingung. Pertama, ini aku buat pakai bahasa Jepang, nanti aku artinya. Pertama, kuruma. Kuruma kan kalau di Malaysia, bahasa Malaysianya apa? Kuruma. Kereta. Kalau Indonesia itu mobil ya. Mobil. Jadi pertama kali aku dengar itu kereta di Indonesia, itu kereta itu trennya. Jadi pertama kali aku ngumpul-ngumpul sama orang Malaysia, sama teman-teman Malaysia, pernah bilang kita ke masjid yuk, nanti pakai kereta. Aku bingung pikirnya, kereta jauh banget, kayak masjid dekat banget loh. Naik kereta gimana? Jadi aku bingung. Nanti pas aku ingat-ingat ternyata kereta itu mobil ya di Malaysia. Jadi tren itu kereta api ya. Tren itu kereta api kalau ini. Tapi biasa orang sebutnya kereta biasa, kereta. Kalau Indonesia gitu disebut mobil, aku pikir telepon gitu. Mobile. Ya. Ternyata itu. Terus yang kedua itu kantan. Apa kantan? Kantan. Senang. Senang kan? Senang. Kalau di Indonesia mudah. Mudah. Justru senang itu happy. Senang itu happy. Kalau di Indonesia happy. Jadi itu beda. Jadi pas ini senang gila lah. Aku kira kamu senang. Ternyata itu mudah. Mudah banget kan, mudah gitu. Ternyata beda ya. Mudah juga ya, di buku dipakai, tapi mudah juga, tapi seharian enggak dipakai. Jadi kalau Indonesia senang itu justru bahagia kan, bahagia. Itu sama, tapi justru kita lebih sering pakai senang. Aku senang. Kalau bahagia sih jarang banget tuh. Seperti itulah. Kalau baru kawin itu bahagia ke senang? Baru nikah. Bahagia mungkin. Bahagia. Yang tiga itu tahu banci tahu nggak di kalau Malaysia apa artinya? Survei kan? Ya. Sensus kan? Ya. Jadi nggak tahu bahasa Jepang apa sih. Chosa. Jadi kalau Malaysia banci itu apa tadi? Survei. Kayak sensus penduduk gitu kalau di Malaysia. Tapi di Indonesia itu adalah hal yang paling aku takuti. Kenapa? Banci itu adalah laki-laki yang seperti perempuan. Pondan. Enggak tahu kalau Malaysianya pondan ya. Kalau Malaysianya pondan. Kalau di Indonesia itu banci itu laki-laki kayak perempuan. Dan aku takut banget kalau ketemu sama gituan. Cantik lah. Kalau banci Thailand mungkin cantik lah. Tahu kan Thailand gimana bancinya gimana. Jadi kalau di Indonesia itu karena aku punya pengalaman buruk lah. Aku pernah hampir dipukul gitu sama banci.
kekuatan gitu sih. Ya. Oke, yang keempat. Jadi yang keempat itu Kino. Kino. Kino, kalau Kino kan Indonesia itu kemarin. Kalau Malaysia semalam. Semalam. Kemarin itu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya. Jadi itu beda. Kalau kita kemarin aku pergi. Jadi kemarin itu Kino, kemarin. Yesterday kan. Jadi Malaysia kemarin. Lama Padahal banget. 2 hari lalu. Kenapa lama banget sih kemarin 2 hari? Kalau kita semalam justru malam tadi. Malam tadi. Kalau di Malaysia malam tadi, malam semalam. Malam semalam. Iya. Walaupun sedikit panjang tapi lebih senang difahami. Kalau di Indonesia justru semalam pahaminya gitu. Jadi ternyata beda juga Indonesia dan Malaysia. Banyak perbedaan Indonesia Malaysia. Yang terakhir. Ini. Yang kelima, yang terakhir lah. Buntut. Buntut kalau ini Malaysia apa? Buntut juga. Buntut yang ini kan? Iya. Manusia kan? Iya. Kalau Indonesia, buntut itu untuk hewan. Oh. Untuk kalau ayam tahu yang belakangnya paling buntut belakang ayam. itu buntut namanya. Jadi kalau kita sebut buntut berarti bukan tentang itu. Bukan tentang manusianya. Kalau manusia panggil apa? Pantat. Oh. Jadi itu yang pertama. Perbedaan kata-kata. Terus kita yang kedua. Jadi di kedua ini perbedaan culture ya, perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Meskipun kita dekat kan, Indonesia Malaysia pasti ada beberapa perbedaannya tentang culture, tentang apa. Kita bahas tentang yang bulan Ramadan dulu. Jadi kalau di Indonesia itu bulan Ramadan itu banyak banget yang namanya jual takjil. Takjil itu banyak warung-warung, kalau tahu warung-warung itu jual es buah, makanan gitu, bazar, gorengan semua. Di pinggir jalan pasti ada itu. Setiap bulan Ramadan itu pasti ada. Kalau di Malaysia ada tak di pinggir jalan, kayak di luar mungkin kamu lihat di pinggir jalan pasti ada itu kalau bulan Ramadan. Enggak ada sih, ada tempat khasnya. Wah, jadi dikumpulkan sekali. Dikumpul satu tempat. Iya, kalau jajal di tepi-tepi jalan tuh nggak dibenarkan. Kalau di Indonesia, apalagi di daerah aku ya, pasti ada di pinggir jalan. Ya, di mana-mana saja ada. Jadi kalau banyak pilihan kalau kita mau makan, apalagi pulang dari kampus ya. Jadi pas naik motor, jadi palingan lihat kiri kanan ya untuk berbuka puasa ya, tinggal pilih. Namanya kalau kita di Indonesia namanya korban untuk berbuka gitu, namanya takjil. Takjil. Oh, kalau di Malaysia gitu, di tepi jalan memang nggak ada, tapi ada tempat khasnya. Jadi semua orang pergi ke bazar itu untuk memilih semua. Kalau ada pun di tepi jalan itu yang macam orang tak, yang orang tak pergi, yang macam jadi karena itulah semua orang pun kumpul berniaga di satu tempat. Itu tetap tak ada nama khusus gitu. Bazar, di bazar ya. Kalau nama makanannya cuma tak ada. Bazar Ramadan. Kalau gitu juga sebenarnya ada, tapi ada tempat khusus begitu, tapi biasa lebih mahal, justru lebih murah biasa kita yang di pinggir jalan gitu. Oh, kalau di Malaysia nggak tahu sih, sama aja. Tapi di bazar itu lebih banyak pilihan kan, semua banyak. Terus kalau budaya Malaysia apa sih? Kalau di bulan Ramadan apa saja budaya yang Malaysia itu yang khas banget? Khas banget ya. Ada tak yang bangunin sahur gitu? Oh, bangunin sahur tuh nggak ada lah. Nggak ada lah. Di Indonesia tuh banyak banget macamnya. Rajin sekali mau kerja sahur. Ada yang pakai pakai pengeras suara masjid. Jadi bangun sahur. Iya gitu sahur. Ada juga yang keliling pakai gendang-gendang gitu. Sahur. Sahur. Wah, itu seru banget itu biasa. Anak-anak biasa itu, anak-anak mudanya keliling-keliling gitu. Semangat. Kalau di Malaysia nggak bisa lah, karena nanti orang yang bukan non muslim gitu jadi mengganggu kan. Tapi kalau lebaran hari raya hari Idul Fitri gitu, biasa malam pertama hari raya itu memang semua akan pergi selawat. Banyak rumah tuh itu adalah. Itu cuma keliling rumah atau gimana? Enggak, satu kampung gitu. Keliling satu kampung. Itu namanya apa kalau di Indonesia? Lupa sih.
Aku lupa. Kalau di Indonesia namanya takbiran. Takbiran. Jadi Takbir raya aja lah. takbir raya ya. Kalau kita takbiran gitu. Nanti takbir satu rumah, nanti ada makan-makan sikit. Lepas tu pergi rumah lain. Oh beda. Ah. Oh gitu ya makan. gitu. Oh kok Makan ke rumah sediakan makanan banyak lah, tapi kita yang datang kan banyak rumah mau pergi. Jadi kita makan sikit aja. Lepas tu pergi takbir rumah lain. Lepas tu makan lagi rumah tu, rumah lain pula. Oh kalau kita beda. Kita kalau di malam sebelum semalam ya istilahnya, sebelum hari raya. Kita itu takbiran keliling gunain apalah mobil atau biasa juga tergantung kita. Biasa pakai kita bawa obor, tahu kan obor? Oh, tahu. Keliling kampung gitu doang, keliling doang. Nanti yang gituannya makan-makan yang apa semua itu nanti besoknya. Pas hari raya kita kalau hari raya juga buat. Silaturahim gitu. Juga makan lagi kalau di Malaysia. Wah, aku masih ingat masa kecil aku. Aku itu masih kecil itu pasti keliling rumah-rumah. Terus dulu kayak ada budaya gitu dikasih ada apa angpau, kan amplop gitu, uang. Jadi duit raya lah, duit raya. Aku udah tahu itu. Jadi aku dulu pernah buat list rumah mana yang paling banyak. Atau mari. Hampir semua anak gitulah dulu. Assalamualaikum. Ente saling dulu kan gitu. Jadi minta uang. Gitu budaya kita. Kalau takbiran justru seru juga takbiran karena kita kalau tak tahu lah kalau macam. Jadi kita keliling apa? Keliling kampung. Kalau keliling tuh enggak sangat sih. Banyak di rumah-rumah orang. Kita tak singgah ke kamar. Jadi di jalan doang. Di jalan saja. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu keliling apa? Astaga, teringat lagi kamu. Jadi wah itu seru banget itu. Kalau nginget-nginget, aduh luar biasa banget Indonesia. Tapi Indonesia ternyata tak ada ya. Kalau di jalan itu aku rasa enggak ada sangat. Di kampung-kampung masih buat. Mungkin kampung ya. Tapi kalau sekarang memang semua buat di rumah orang. Karena mengganggu sih nanti jalan itu semua. Ya, mungkin lah. Tapi memang meriah, tapi meriah lah, meriah. Sekarang udah banyak larangan juga gitu. Iya. Karena mengganggu apalagi biasa macet ya. Bikin macet gitu. Ya. Wah. Kalau di Malaysia itu buat di rumah orang kan ada makanan semua, bising-bising semua. Jadi masih meriah juga sih. Cuma dia di dalam rumah. Mungkin berbeda. Anak-anak yang muda, anak-anak sekolah menengah, sekolah SD kan apa? Memang main bercun lah, memang tepi-tepi, tak join. Terus yang terakhir. Kalau Malaysia kebanyakan salat tarawihnya berapa rakaat? Yang kalau anak muda biasa 8. Kalau tapi biasa di masjid-masjid dekat kamu lah 20 biasanya. 20. Kalau masjid besar biasa 20. Kalau di surau salah gitu. Salah. Kalau Indonesia, kalau daerah aku pasti kebanyakan ya, itu pasti 8. Mesti 8. Apalagi yang selama ini tempat aku pergi ya, karena aku kagak tahu ya mungkin tempat lain. Jadi aku pertama daerah aku, kampung aku kan aku udah pergi semua masjid karena aku juga dulu sering ceramah gitu. Wah. Karena tugas dari pondok kan aku di pondok. Tugas. Jadi aku keliling itu semua 8 rakaat. Terus di daerah juga yang pernah aku pergi, meskipun daerah-daerah yang lain kan aku sering juga keliling gitu. Semua kebanyakan 8 rakaat. Jadi 21 rakaat aku tak pernah. Tak pernah. Kalau di Malaysia itu 20 itu lazim. Surau pun kebanyakannya buat 20, tapi orang join sampai 8 saja. Ya, aku tahu. Tapi kalau masjid itu memang semua orang buat 20. Jadi kalau 8 gitu macam aku tersanggup lah. Macam baru insyo, macam sedikit dipandang negatif karena kenapa kamu buat 8 saja. Kalau kamu buat 8 kan ada more lepas tarawih. Iya. Mungkin kamu buat Twitternya maksudnya. Kenapa kamu buat 8 and then terus makan more, jadi enggak sopan gitu. Ada makan-makannya. Lepas tarawih ada more kan? More itu makan-makan kalau di Malaysia. Tak ada. Kalau kita justru pas berbuka puasa. Lepas buka puasa juga makan. Tapi kalau more itu memang bukan untuk kenyang, memang kuih-kuih. Memang yang tak tahu lah. Tak ada dulu gitu. Kita justru pas berbuka pasti
setiap masjid pasti ada tempat berbuka, pasti ada berbuka puasa bersama gitu. Itu juga ada ya, masjid surau juga ada. Tapi lepas tarawih itu lain pula, jual ada kue yang rasa minum teh borak-borak. Kita tadi itu tempat aku ya, belum tentu mungkin Indonesia kan, Indonesia luas banget ya, tak tahu lah. Tapi kalau di tempat aku selama ini tak ada. Jadi selesai tarawih langsung balik. Karena itulah semua orang pun stay buat J20. Karena lepas itu boleh ngobrol-ngobrol. Bagus ya. Oke, jadi itu yang kedua ya, perbedaan culture. Ya kita khususkan di bulan Ramadan saja. Jadi sebenarnya kalau culture lain yang lain banyak banget yang beda juga. Oke guys, jadi lanjut yang ketiga sekarang, yang pendidikan. Jadi di sini meskipun Indonesia dengan Malaysia itu dekat banget, ternyata pendidikannya beda banget. Justru aku lebih herannya Indonesia itu lebih mirip kayak Jepang. Justru sistem pendidikan lebih mirip dengan Jepang. Ini mungkin karena dulu mungkin karena dijajah Jepang ya. Tahu Malaysia dijajah juga. Tapi dijajah juga Malaysia. Tapi enggak lama, 14 hari. 14 hari doang? 14 hari doang. Ofisialnya. Iya. Indonesia berapa setahun nih? Kan dari 44 sampai 45. Tapi 14 itu pun banyak impaknya gitu. Tahu juga. Tahu, tapi sistem pendidikannya justru lebih mirip Jepang yang aku lihat. Jadi kita itu sekolah yang pertama sekolah dasar kan. Sekolah dasar SD lah disebut singkat SD. Kalau di Malaysia kan sekolah rendah. Sekolah rendah. Itu pernah di SR, tadi singkat ya. Singkatannya sebenarnya sekolah kebangsaan. Oh, sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan nama tempat. Kalau nama tempat aku Serendah. Jadi sekolah kebangsaan Serendah. Tapi ada juga sekolah rendah yang namanya sekolah rendah kebangsaan Serendah. Tapi sama aja, SK atau SRK. Panjang banget ya? SK lah, SK. Oh, kalau kita justru sekolah dasar. Terusnya beda-bedanya kelas sekolah itu tinggal angka. Jadi tahun 1 sampai tahun 6. SD 1, SD 2, SD 3, SD. Enggak, kalau di Malaysia dipanggil masih sekolah rendah ya, sekolah rendah. Darjah berapa biasanya? Darjah berapa? Darjah itu tahun lah. Oh, itu tahun. Tahun. Maksud aku perbedaan sekolah ini dan sekolah lain. Jadi kita bedanya cuma angka. Jadi aku umpamanya aku sekolah ini, aku dulu SD-nya SD 13 namanya, SD 13. Oh, oke, paham. Jadi sekolah lain SD-nya beda lagi, SD 3, SD 1 gitu. Oh, enggak, kalau di Malaysia bara-bara ikut tempat. Ikut nama tempat. Nama tempat nanti di belakangnya. Contoh aku SD 13 nama daerah aku kan Napa Balano. Jadi SD 13 Napa Balano. Jadi ada SD 1 Napa Balano. Dari situ kan daerah aku itu ada berapa sekolah ya? Ada 5 mungkin ya. Jadi ada SD 1, SD 3, SD. Jadi gitu aja. Kita sesuai angka. Kalau di Malaysia gitu ya memang nama tempat aja. Jadi sekolah kebangsaan Napa Balano. Sekolah kebangsaan Napa Balano. Terus kita sekolah rendah berapa tahun? 6 tahun. Sama ya. Sekolah dasar juga 6 tahun. Terus lanjut kalian sekolah menengah. Sekolah menengah. Jadi kita sekolah menengah kita dibagi 2. Seperti seperti Jepang. Jadi ada Kuko dengan Chugako. Jadi kita ada junior high school, ada senior high school. Jadi junior high school 3 tahun, senior high school 3 tahun. Seperti Jepang. Kalau Malaysia kan sekolah menengah aja. Langsung berapa tahun? 5 tahun sekolah menengah. 5 tahun. Lepas itu terus ke university. Jadi 5 tahun. Kalau kita kan 3. Tapi yang aku bingung pertama, kenapa di sini justru orang Malaysia lebih tua daripada aku? Karena kan aku istilahnya kalian kan 5 tahun doang. 5 tahun aja. Terus masuknya SD umur berapa? Pas sekolah rendah. 7 tahun. Kan? Ya. Aku juga 7 tahun. 7 tahun. Aku 7 tahun di SD. 7 tahun, 6 tahun di SD. Lepas tu masuk sekolah menengah. Sekolah menengah aku umur 13 ya. Iya. 13 sekolah menengah 5 tahun. 5 tahun. Tapi sebelum terbang ke Jepang aku ada kursus khas untuk ke Jepang. 2 tahun jadi aku telat. Karena itu. Ternyata karena khusus ya. Karena kursus ya. Tapi kalau di Malaysia sendiri habis lulus sekolah menengah bisa langsung masuk universitas. Bisa masuk langsung university, tapi beda juga. Ada juga yang sebelum buat degree sarjana, ada yang buat diploma dulu. Itu jadi umumnya seperti aku juga jadi telat. Tapi kalau yang biasa orang buat asasi
asasi universitas itu. Asasi itu kamu belajar setahun saja untuk persediaan. Oh, jadi ada harus persediaan gitu, ada persediaan juga, persiapan juga 1 tahun. Baru masuk sarjana tahun pertama, tahun kedua. Kalau kita justru habis lulus senior high school kan, habis lulus SMA lah. SMA langsung tes gitu, langsung tes aja masuk university yang mana kamu mau. Jadi aku masuk university umur berapa ya? 17. Kita mau ke 18 karena aku kan September. Jadi aku udah pas 18 masuk university. 18 terus buat sarjana pertama, tahun pertama. Awal pertama masuk kan izinin saya tahun pertama. Sekarang aku udah nih tahun 2016 2020 udah karena kamu setahun kesini. Karena setahun kesini jadi telat dikit apalah pengalaman banyak. Iya. Penelitian aku jadi sini. Boleh lihat Yuki. Pernah lihat Yuki Sakura. Wah. Terus ini juga yang bingung, aku kaget itu. Apa? Setelah lulus. Jadi kalau di Indonesia, jadi abis aku kan sekarang kita sebutnya S1 kalau di Indonesia. Degree awal itu degree dengan bachelor's itu disebut S1. Jadi setelah aku lulus, nanti ini aku balikan pas lulus. Pas lulus, jadi nama kami itu diberi gelar. Diberi gelar. Ada gelar atau titel yang sering disebut. Jadi nanti nama aku contohnya. Jadi di belakang nama aku panjang banget sih, Laude Muhammad Syarif Rahman. Karena aku sains ya, MIPA, jadi SSI, sarjana sains. Jadi gitu. Terus di Malaysia aku dengar tak ada. Tapi kalau di Indonesia itu kamu kemana-mana aja pun kamu akan letak gelar itu S. Contoh gimana? SSI itu kayak jadi melekat sama nama kamu. Terus kalau kamu mau mendaftar kerja, menawar apa, mau apa, kamu melekatkan itu dengan nama pasti kamu. sudah melekat dengan nama. Seperti haji. Haji. Biasa kan di depannya kalau di Indonesia juga gitu. Tapi kalau kamu ke hospital juga pun ada. Tetap nama rasmi kamu tuh bertukar lah, jadi tambah S. SSI. Oh. Tapi memang kalau di kartu penduduk residence kan tidak lah. Karena residence kan dibuat pas umur 17 tahun dan berlaku seumur hidup. Terus tapi cuma kalau kamu udah terkerja, jadi semua orang nama panjang gitu. Kalau lulus kalau di Malaysia itu Malaysia semua orang nama panjang lah. Malaysia tak ada kan? Enggak ada. Titel itu justru master degree pun tak ada. Enggak ada. Jadi master, aku juga kalau aku lulus lagi, master lagi, tambah panjang lagi. Wow. Terus justru yang terakhir doktoral program ya, PhD justru ada biasa. Setahu aku sepertinya Doktor. Kalau dokter mungkin ada. Tapi dokter juga yang biasa ada yang ambil medis saja. Biasa ada dokter. Kalau engineer yang ada IR saja. Kalau doktoral program? Dokter program biasanya nggak ada. Doktoral program itu kan kita sebutnya S3 ya. Kalau kami kayak PhD, setara dengan PhD itu. Jadi PhD itu ada juga. Enggak ada biasanya. Enggak ada. Jadi titel di Malaysia apa aja yang ada? Title gitu kalau ada sumbangan besar kayak besar banget gitu, baru ada dapat anugerah Datuk dari Sultan gitu. Tapi itu harus sumbangannya sumbangan besar untuk masyarakat banget gitu. Jadi kalau di Malaysia gitu yang ada title gitu bukan main-main lah jadi. Gitu ya. Terus kalau di Malaysia kan kebanyakan pasti pakai bahasa Malaysia ya? Melayu. Iya, bahasa Melayu. Tapi kalau aku nonton Upin Ipin pakai bahasa Inggris kadang. Oh, campur-campur lah. Campur Inggris Melayu kan? Tapi kalau di Malaysia itu kebanyakan di pejabat bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi kalau keluar saja pejabat tu memang mana-mana pun bahasa Melayu. Contoh macam di public transport karena bahasa pemerintah tu bahasa Melayu masih. Bahasa pendidikan bahasa Inggris ya. Bahasa di kantor bahasa Inggris, tapi pemerintah bahasa Melayu. Kalau kita kan cuma satu bahasa, tetapi cuma bahasa Indonesia doang. Jadi terus kita mempunyai bahasa daerah lagi, masing-masing punya bahasa daerah. Jadi kayak aku kan tadi aku udah lihat kan aku dari Muna. Jadi aku punya bahasa sendiri lagi, bahasa Muna namanya. Wow. Dari suku aku bahasa Muna. Karena Indonesia itu punya 18.000 suku ya. Jadi tapi susah lah nanti nak communicate dengan. Kalau makanya komunikasi kita bahasa Indonesia aja. Jadi aku bahasa Muna kan. Muna. Jadi
aku sebenarnya dulu lancar banget ya. Bahasa Muna aku itu lancar banget. Pas junior high school, pas SMP kan, aku udah lancar banget bahasa daerah. Tapi karena pas senior high school, pas SMA, aku masuk pondok dan lanjut lagi kuliah, jadi jarang pulang. Aku sekarang sedikit doang bahasa daerah aku tahu. Jadi aku ajarin ya. Jadi ikutin aku ya. Oke. Mie no una. Mie no una. Mie no una. Mie no una. Asiangko. Asiangko. Ah. Mie no una. Asiangko. Apa itu? Artinya orang Una, aku suka kalian. Mie no una. Asiangko. Asiangko itu aku suka kalian. Mie no una. Asiangko. Ya jadi itu video kita guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Untuk yang sudah nonton, Arigatou gozaimashita. Ja, Mata ne. Sarifulode, Mantap bro. Mie no una. Asiangko. Iya.